Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shibarmi? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan, teman-teman, 2,66% data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,16 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 0,61%, teman-teman. Shiba masih berada di peringkat 14 ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap naik 0,20%, BTC di angka 443 juta rupiah, Ethereum 31 juta rupiah, dan BNB masih di 5,1 juta rupiah, teman-teman. Kita langsung coba masuk ke berita utama aja ya. Untuk Shiba menyalip Tron di kapitalisasi pasar, jaringan jaminan ditetapkan untuk lonjakan 35 kali, teman-teman. Jadi selama seminggu terakhir, kapitalisasi pasar Shiba meningkat di atas Tron atau TRX untuk pertama kalinya. Saat ini menempati peringkat kripto terbesar ke-14 dunia ya. Shiba Inu juga memiliki kapitalisasi pasar 6,4 miliar dolar. Dibandingkan dengan TRX 5,8 miliar dolar, sementara keduanya bersaing. Dan Collateral Network membuat gelombang di pasar pra penjualannya yang nilainya telah meningkat sebesar 40% sejak awal pra penjualan, teman-teman. Jadi Shiba ingin mendisverifikasi kasus penggunanya sebelum dikenal sebagai meme coin populer, teman-teman. Shiba juga ingin memperkenalkan proyek skalabilitas lapisan 2 untuk meningkatkan kegunaannya ya. Dikenal sebagai Shibarium, proyek baru inovatif ini dapat meningkatkan nilai untuk Shiba Inu, teman-teman. Sementara pengumuman Shibarium membuat pemegang Shiba bersemangat, dan token Shiba dibakar dengan kecepatan rekor untuk mengurangi jumlah token yang beredar, teman-teman. Pada tanggal 28 Maret, 814 juta token dibakar secara keseluruhan. Jadi jumlah token yang dibakar telah meningkat lebih dari 10.000% ya, teman-teman ya. Dan menarik investor baru di Crypto Whales, teman-teman. Namun dengan Shibarium memulai dengan awal yang sulit, beberapa penundaan, tidak semua investor yakin bahwa Shiba akan mampu memenuhi hype tersebut ya. Sementara pasar kripto telah bangkit kembali, TRX juga mengalami penurunan harga. Dalam sebulan terakhir, harga TRX turun sebesar 2,7% dan reputasi TRX telah rusak setelah penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), teman-teman. SEC mengejar pendiri TRX, Justin, atas dugaan scammer sekuritas menyebabkan volume perdagangan TRX menurun panjang hari ya, teman-teman ya. Jadi dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dengan nilai Tron yang menurun, investor kini mencari peluang alternatif dengan proyek baru seperti Collateral Network atau COLT ya. Jadi Collateral Network ini menggunakan NFT untuk memungkinkan peminjam membuka modal dari aset dunia nyata, aset seperti seni rupa, kendaraan, dan berlian secara tradisional ya. Memerlukan proses likuidasi yang panjang dan rumit, teman-teman, dengan menggunakan KOLT ya. Jadi peminjam dapat membuat NFT yang didukung oleh aset fisik mereka dan meminjam dari pemberi pinjaman tanpa melewati rintangan yang tidak perlu, teman-teman. Jadi setiap NFT didukung 1:1 oleh aset dan difraksionalisasi oleh terlibat alih-alih meminjamkan seluruh pinjaman, teman-teman. Untuk memberi insentif kepada investor, pemberi pinjaman akan menghasilkan pendapatan pasif melalui tingkat bunga tetap dan akan memiliki opsi untuk memberikan pinjaman di berbagai blockchain ya. Jadi transaksi COLT ini dilakukan secara on-chain untuk menjamin keamanan yang luar biasa, kemudian kerahasiaan dengan transaksi yang tidak pernah memengaruhi peringkat kredit peminjam ya, teman-teman. Jadi COLT Network ini menggunakan COLT sebagai token aslinya. Baru-baru ini meningkat dari 0,01 dolar menjadi 0,014 selama pra penjualannya yang dengan analis pasar memperkirakan COLT mencapai 0,35 dolar sebelum pra penjualan berakhir. Jadi dengan potensi kenaikan harga sebesar 3.500% ya, investor membeli Collateral Network daripada investasi tradisional untuk meningkatkan portofolio mereka dan memanfaatkan proyek, kemudian merevolusi pasar crowdlending ya, teman-teman ya di sini ya. Kemudian tambahan lagi mengenai pemegang token Koyo melampaui 1170 di tengah meningkatnya pembakaran Shiba Inu, teman-teman. Jadi Koyo token ini, kripto yang baru diluncurkan, telah menarik minat investor belakangan ini. Jumlah pemegang token berada di jalur yang tepat untuk mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, yaitu 1.200 ya. Jadi data dari platform analitik kripto terkemuka CoinMarketCap menunjukkan bahwa jumlah pemegang token Koyo sekarang mencapai 1.174 dengan 10 alamat teratas memegang 40,6% dari pasokan Koi ya. Menariknya, kripto mencapai prestasi tersebut kurang dari 2 bulan setelah diluncurkan di bursa Shiba Swap
terdesentralisasi Shiba ya, seperti yang diberitakan. Secara resmi juga memulai debutnya di Shiba Swap ya pada 9 Maret 2023. Jadi setelah peluncuran Koi, kripto telah bergabung dengan kampanye pembakaran yang sedang berlangsung. Beberapa laporan juga telah muncul menunjukkan peran Koyo dalam mengurangi pasokan raksasa Shiba Inu ya teman-teman. Kemarin Koyo membakar 1,49 miliar token Shiba dalam satu transaksi sehingga menyebabkan tingkat pembakaran Shiba melonjak sebesar 30.000% ya teman-teman. Jadi pada saat First, Koyo juga telah berhasil membakar kurang lebih 8,7 juta token Shiba ya menurut data dari Etherscan, terlepas dari jumlah token yang dibakar sejauh ini. Tim di belakang Koyo juga telah menyatakan komitmen mereka untuk terus membakar Shiba dalam jumlah besar, teman-teman. Kemudian pendiri dengan nama samaran Koi, Kintaro, mencatat dalam revelation pertama bahwa anggota komunitas Shiba harus mengharapkan luka bakar dan Shiba mencapai jutaannya. Dia lebih lanjut mengungkapkan rencana untuk membangun secara eksklusif di Shibarium jaringan layer 2 Shiba Inu, teman-teman. Jadi tambahan lagi mengenai di sini ya, ada penggerak pertama teman-teman ya. Blockchain Ethereum mencapai level tertinggi 11 bulan, teman-teman. Kemudian di sini untuk Ethereum berspekulasi apakah harga Ethereum akan jatuh setelah peningkatan tonggak sejarah blockchain atau apakah akan naik. Sekarang untuk Ethereum naik setelah minggu lalu mengaktifkan penarikan kripto dari mekanisme taruhan blockchain melampaui $2.000 karena antusiasme baru bahwa keberhasilan peningkatan dapat menyebabkan lonjakan pertumbuhan dan minat investor ya teman-teman. Kemudian di sini untuk pelajaran Web 2 ya teman-teman, desentralisasi untuk melindungi kemanusiaan. Antara lancang jika belajar dari orang yang tidak menulis kode, apalagi memiliki pengalaman langsung dalam pembelajaran mesin atau penelitian kecerdasan buatan. Dan permintaan yang mengkhawatirkan baru-baru ini untuk jeda 6 bulan atau bahkan penghentian yang dipaksakan secara militer dalam penelitian AI dari orang-orang dan pengalaman uang dan pengaruh dalam industri kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi para peramal ini adalah ilmuwan komputer, bukan mahasiswa secara ekonomi. Masalahnya bukan dengan sendirinya bahwa AI yang terlihat terkendali dapat berevolusi untuk membunuh kita semua ya teman-teman ya. Jadi untuk AI ini ya banyak manfaatnya, tapi juga agak ini ya teman-teman ya, bisa jadi ancaman ya teman-teman. Tapi semoga saja sih bermanfaat yang positif ya teman-teman ya, agar bisa meringankan pekerjaannya, intinya seperti itu. Jadi untuk Hong Kong ya teman-teman, di tambahan berita umumnya mengonfirmasi komitmen kripto di konferensi Web3 teman-teman. Jadi untuk Hong Kong ini mengatur DeFi ya. Menurut laporan Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong juga ingin mengatur keuangan terdesentralisasi agensi di platform untuk memerlukan lisensi ya. Pada dasarnya berarti mereka tidak akan menjadi DeFi. Dengan demikian selama aktivitas DeFi berlangsung dalam lingkup sekuritas dan masa depan, itu akan tunduk pada persyaratan peraturan yang sama ya, yang berlaku untuk aktivitas keuangan tradisional teman-teman. Jadi peraturan baru yang mulai berlaku pada Juni akan mewajibkan semua pertukaran kripto Hong Kong untuk dilisensikan oleh SFC. Namun proses perizinan sangat ketat ya, dengan persyaratan keras untuk token yang dapat mereka daftarkan. Dan untuk pasar kripto Hong Kong tidak akan tersedia untuk pedagang retail China daratan karena pembatasan rezim ya. Untuk Presiden OKX, ini adalah situasi yang sangat cair, tetapi saya dapat melihat Hong Kong menjadi pusat yang sangat penting bagi tim kami dan bersama dengan Amerika Serikat, kemudian beberapa kantor lainnya. OKX juga mengumumkan rencana untuk memperluas kehadirannya di Hong Kong dengan mengajukan lisensi aset virtual pada akhir Maret, teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.